Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nya Mauliza Ursuni. Saya dari Prodi PGMI semester 4 unit 4. Nah, di sini tujuan dari pembuatan video ini adalah saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana penyesuaian diri terhadap lingkungan hewan. Nah, di sini kita akan belajar dan mengupas bagaimana sih hewan cara penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup, untuk mencari makan dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang penyesuaian diri terhadap hewan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih arti penyesuaian diri terhadap hewan itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penyesuaian diri terhadap hewan. Nah, kalau kita mendengar kata-kata adaptasi pasti tidak asing lagi di telinga kita, karena pengajarannya dari SD mungkin kita sudah diajari. Nah, apa sih sebenarnya adaptasi itu? Adaptasi adalah bagaimana cara makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ditempatinya. Nah, jika hewan itu tidak menyesuaikan diri terhadap tempat tinggal yang ditempatinya, maka dia akan kesulitan untuk berkembang biak, kesulitan dalam mencari makanan, dan pastinya akan kesulitan dalam bertahan hidup. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas tentang macam-macam adaptasi yang terjadi pada hewan. Memangnya ada berapa sih adaptasi yang terjadi pada hewan? Apa pengertiannya dan hewan apa saja yang menggunakan adaptasi tersebut? Nah, di sini kita akan mengupas satu persatu tentang adaptasi yang terjadi pada hewan. Adaptasi yang terjadi pada hewan itu ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang adaptasi morfologi. Apa-apa saja pengertian dari adaptasi morfologi? Hewan apa saja yang memakai adaptasi morfologi dan bagaimana terjadinya adaptasi morfologi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk tubuh dengan lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Nah, adaptasi jenis ini juga sangat mudah untuk kita perhatikan dikarenakan hanya terjadi pada bagian luar tubuh makhluk hidup saja. Jadi kita bisa mengamati bagaimana perbedaan yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, ini adalah beberapa contoh adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama bisa kita lihat pada paruh burung. Paruh burung pemakan daging mempunyai paruh yang kuat. Ujung paruhnya juga melengkung dan tajam. Jadi, nantinya mereka tidak kesulitan saat merobek mangsanya yang akan dimakan. Yang kedua ada hewan pemakan ikan. Hewan pemakan ikan mempunyai paruh yang agak panjang dan lurus, namun ujung paruh teratasnya melengkung. Lengkungan itulah yang berfungsi untuk menahan ikan supaya ikan tidak mudah lepas. Yang ketiga ada paruh burung pemakan buah. Paruh burung pemakan buah hampir sama dengan paruh burung pemakan daging, hanya saja ukurannya lebih kecil. Paruh bengkoknya berfungsi sebagai alat untuk merobek daging dan buah yang akan dimakannya nanti. Keempat ada burung pemakan serangga. Burung ini mempunyai paruh yang runcing yang agak panjang dan kecil. Paruh seperti itu bisa digunakan untuk menangkap serangga yang ada di lubang pohon atau di lubang tanah. Yang kelima ada burung pemakan hewan dan tumbuhan di dalam air. Nah, burung ini mempunyai paruh yang agak pipih. Paruh pipih itulah yang berfungsi sebagai alat penyaring saat ia mencari makan. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya dengan tujuan agar tetap bisa bertahan hidup. Nah, jenis adaptasi ini sangat sulit untuk diamati karena terjadi di bagian dalam organ tubuh hewan saja. Berikut ini adalah beberapa contoh adaptasi fisiologi. Yang pertama, adaptasi fisiologi yang terjadi pada unta. Unta mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi yang terjadi pada burung hantu. Burung hantu mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam yang memungkinkannya untuk dapat melihat pada malam hari. Yang ketiga ada anjing laut. Anjing laut mempunyai lapisan lemak yang cukup tebal untuk bertahan di daerah dingin agar tubuhnya tetap terasa hangat.
Yang keempat ada musang. Musang mempunyai kelenjar bau. Musang dapat menyemprotkan bau busuknya melalui sisi lubang dubur. Bau tersebut bertujuan untuk menghindari diri dari musuhnya. Yang kelima ada gurita atau cumi-cumi. Gurita dan cumi-cumi memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam. Nah, bila musuh datang, tinta tersebut disemprot ke dalam air dan sekitarnya, sehingga musuh tidak dapat menjangkau keberadaan mereka. Nah, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan adaptasi hewan atau organisme berupa penyesuaian perilaku terhadap kondisi lingkungannya. Nah, selain sebagai perlindungan diri dari predator, penyesuaian juga dilakukan untuk memperoleh makanan. Nah, berikut ini beberapa contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama ada bunglon. Bunglon memiliki keterampilan beradaptasi yang sangat unik, di mana bunglon akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Yang kedua ada rayap. Rayap yang baru menetas dari telurnya akan menjilati dubur ibunya guna mendapatkan enzim flagellata yang diperlukan oleh tubuhnya untuk berkembang biak. Yang ketiga ada cicak. Cicak akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan teknik memutuskan ekornya atau yang biasa disebut dengan istilah autotomi. Yang keempat adalah kerbau. Bentuk adaptasi pada kerbau ialah ia akan menggali kubangan atau lokasi berair guna berendam. Bentuk adaptasi pada kerbau ini bertujuan untuk meminimalisir pengaruh panas dalam tubuhnya. Yang kelima ada kaki seribu. Kaki seribu akan menggulungkan badannya sampai berbentuk lingkaran. Hal ini berguna untuk melindungi dirinya dari musuh.